Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang selalu tidak bosan-bosannya dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertalabul ilmi, bertafaqquh fi din, mendalami ilmu din, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mana wajib bagi seorang muslim untuk mendalaminya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat beliau dan pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, kepada bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita Al-Ustaz Arif Ibrahim LC Hafizahullah taala. Sedikit mengenai beliau adalah mudir atau pimpinan pondok pesantren Jami'ur Rahman Yogyakarta. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkesempatan untuk menyampaikan kajian di tempat kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan memberikan faedah dari apa yang akan beliau sampaikan nantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebelum kajian berlangsung, kami sampaikan pendapatan sumbangan atau infak yang disampaikan pada beberapa minggu yang lalu telah terkumpul sebesar Rp1.137.000. Rp1.137.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas infak yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah dilakukan infakkan dengan balasan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun tema yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah hikmah dan faedah orang-orang yang bertauhid. Hikmah dan faedah orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana biasanya, setelah pemaparan materi kajian nantinya, kita akan membuka sesi tanya jawab pada para hadirin dan hadirat yang ingin menyampaikan pertanyaan dan kiranya menulis pertanyaan di spek kertas. Kemudian pula kami sampaikan agar di saat kajian berlangsung bagi para hadirin dan hadirat, terutama anak-anak, untuk menjaga ketenangan agar kita dapat menyimak kajian dengan sebaik-baiknya. Begitu pula kami sampaikan bahwasanya panitia telah menyiapkan bingkisan hadiah bagi para hadirin dan hadirat yang dapat menjawab pertanyaan nantinya yang akan diajukan oleh Al-Ustaz seputar materi kajian yang beliau sampaikan. Demikian untuk selanjutnya kepada Al-Ustaz Fadil Fadil Masykur.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqan nujuma wasyamsa wal qamar wa ja'ala li hadhihi ad-dunya rawasiya wal anhar kal jibali wal ashjar wa taral fulka allati tajri fil bihar dzalika taqdirul azizil ghaffar asyhadu an la ilaha illallahul alimul jabbar wa asyhadu anna muhammadan nabiyyal bar mab'utsun ila sairil bashar minallahil aliyyil akbar salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tidak terhingga, serta rizki yang melimpah ruah. Sampai saat ini kita masih bisa untuk menghirup udara dunia yang fana ini. Kita masih bisa beraktivitas kembali, melaksanakan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk selalu beribadah kepadanya. Termasuk ibadah yang agung dan mulia adalah seperti yang kita laksanakan ini, talabul ilmi syar'i, tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita menjadi orang-orang yang berusaha setia di dalam melaksanakan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, dan juga tergolong menjadi golongan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan serta keberuntungan di dunia wal akhirah. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan hikmah dan faedah dari orang-orang yang bertauhid. Yang dimaksud orang-orang yang bertauhid di sini adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan benar, yaitu mereka-mereka yang berusaha memurnikan tauhidnya dan membersihkan tauhidnya dari perbuatan-perbuatan syirik, dari perbuatan-perbuatan kufur dan juga maksiat, serta hal-hal yang
dimaksud dengan tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid atau mewujudkan tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi, membersihkan dan mensucikan, memurnikan tauhidnya dari segala jenis kesyirikan, segala jenis kebid'ahan, dan juga segala jenis maksiat. Maka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah dengan benar, adalah mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 unsur utama di dalam beribadah, yaitu rasa cinta, rasa takut, dan rasa penuh harap kepada Allah. Jadi beribadahnya bukan cuma ikut-ikutan saja, beribadahnya bukan cuma menggugurkan kewajiban saja, beribadahnya bukan hanya seenaknya sendiri, akan tetapi beribadah dilandasi dengan 3 unsur utama dalam ibadah, yaitu al-mahabbah wal khawf wal raja, rasa cinta, rasa takut, dan rasa penuh harap. Ini yang diingatkan oleh para salafus saleh kita, orang-orang yang telah mendahului kita, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Ubudiyah. Man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq, wa man abadallaha bil khawfi wahda fahuwa haruri, wa man abadallaha bil raja'i wahda fahuwa murji, wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi wal raja'i fahuwa al-mu'minul muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, maka itu seperti ibadahnya orang-orang zindik, yaitu beribadah seenaknya sendiri. Kapan dia suka ibadah, pas malas dia gak ibadah, maka itu ibadahnya orang-orang zindik. Wa man abadallaha bil khawfi wahda wa huwa haruri, dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, takut kalau dia tidak beribadah akan disiksa oleh Allah, maka terasa terkejar-kejar dia harus beribadah kepada Allah. Artinya dia hanya menggugurkan kewajiban saja, tanpa memperhatikan tumakninah di dalam beribadah, tanpa memperhatikan yang lainnya. Pokoknya yang penting saya ibadah. Ya, katakanlah dia mungkin dengan temannya diingatkan, kamu sudah sholat belum? Oh, sudah. Tadi kalau masuk kamar mandi saya langsung sholat. Loh, kok cepat sekali? Yang penting kan ibadah, yang penting kan sholat. Artinya tidak memperhatikan tumakninah, tidak memperhatikan rukun-rukun, tidak memperhatikan syarat-syarat dan penyempurnaan sholat. Jadi beribadah hanya menggugurkan kewajiban saja. Maka itu seperti ibadahnya orang-orang Haruri, yaitu kelompok dari Khawarij. Wa man abadallaha birraja'i wahda fahuwa murji. Siapa yang beribadahnya kepada Allah hanya dengan penuh harap saja kepada Allah, maka itu seperti ibadahnya
aja ingatkan, Mas, tuntunan Rasul itu dalam sholat itu begini loh. Masa saya sholat mau disiksa oleh Allah? Allah kan pemaaf, Allah maha pengampun. Artinya dia tidak mau untuk memperbaiki ibadahnya, karena dia hanya berharap ampunan Allah. Maka itu ibadahnya orang-orang murji'ah. Maka man abadallaha bil hubbi wal khawfi wal raja'i fahuwal mu'minul muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah dilandasi dengan hub, rasa cinta, wal khawf, dan rasa takut, dan juga rasa penuh harap, raja, maka itulah ibadahnya orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah, hendaklah dilandasi dengan rasa cinta. Kita cinta kepada Allah, memberikan yang terbaik untuk Allah. Sebagaimana kalau kita cinta kepada seseorang, akan memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Maka ketika kita cinta kepada Allah, Allah menyukai ibadah, maka berikanlah ibadah ini dengan semaksimal mungkin, penuh dengan rasa cinta. Ya Allah, saya beribadah kepada Engkau dengan penuh rasa cinta, ya Allah, tidak terpaksa. Begitu juga dengan rasa takut. Ya Allah, saya takut kalau ibadah saya ini tidak Kau terima, ya Allah, karena belum sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, karena ibadah saya ini belum sesuai dengan tuntunan Rasul-Mu, karena ibadah yang saya lakukan ini ada keinginan-keinginan dunia, saya takut tidak Engkau terima, ya Allah. Begitu juga ada rasa penuh harap. Ya Allah, inilah yang saya bisa lakukan, ya Allah. Saya berharap untuk Kau terima ibadahku, ya Allah. Jadi 3 unsur ibadah ada pada dirinya. Maka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadahnya dengan 3 unsur cinta, khauf yaitu takut, dan juga berharap kepada Allah. Maka ini yang dimaksud orang-orang yang bertauhid. Tentu saja ketika kita membahas masalah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan, artinya menjadikan satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat makna secara bahasa, yaitu menjadikan sesuatu semuanya jadi satu, yaitu untuk Allah. Maka kalau kita lihat makna secara istilah daripada tauhid, disebutkan oleh para ulama ifradullahi bima yahtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Inilah yang namanya bertauhid, yaitu ifradullah, menyendirikan Allah saja, bima yahtassu bihi, dengan hal-hal yang khusus baginya. Artinya mengesahkan Allah dalam hal-hal yang khusus baginya. Minar rububiyah, berupa rububiyah, wal uluhiyah, dan berupa uluhiyah, wal asma
pertama adalah rububiyah, yang kedua adalah uluhiyah, dan yang ketiga adalah al-asma'i was sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Jadi mengesahkan Allah dalam tiga hal ini, itulah yang disebut orang-orang yang bertauhid. Pertama, mengesahkan Allah dalam rububiyah. Mungkin di antara kita sering mendengar kata-kata rububiyah. Maka yang dimaksud rububiyah adalah perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Artinya kita harus meyakini ada perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah saja. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya Allah itu mempunyai perbuatan-perbuatan khusus yang tidak boleh atau tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Jadi itu yang dimaksud rububiyah. Seseorang meyakini bahwasanya Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang khusus baginya, perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Selain Allah tidak ada yang bisa melakukannya. Contoh rububiyah adalah, atau contoh perbuatan khususnya Allah, artinya hanya Allah saja yang bisa di dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ini cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa. Selain Allah tidak ada yang bisa melakukannya. Menciptakan langit dan bumi, langit yang berlapis 7, demikian juga bumi berlapis 7. Begitu juga apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk kita-kita. Itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukannya. Ini ya sebagai contoh rububiyah. Maka ya saya lengkapi memang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ya walaupun sebenarnya yang dimaksud menciptakan, sebab supaya orang-orang yang belum paham langsung paham. Ya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah Allah. Karena kalau kita cuma mengatakan menciptakan, ini adalah perbuatannya Allah, nanti ada orang yang terpikir menciptakan, loh manusia juga menciptakan. Ya, meja, kursi, lemari itu kan ciptaan manusia. Jadi manusia juga mencipta, termasuk bangunan-bangunan yang indah, rumah-rumah dan gedung-gedung yang mewah, yang tinggi menjulang. Ini ciptaan manusia, benar. Tapi apa bedanya menciptanya Allah dengan menciptanya manusia? Menciptanya Allah adalah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu menciptanya Allah. Tapi yang namanya manusia mencipta, itu hanya merubah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Jadi merubah dari kayu pohon ke bentuk meja, kursi, lemari. Tapi kalau kita ditanya siapa yang menciptakan pohon-pohon yang ada, mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bangunan-bangunan yang dicipta dari semen, dari pasir, dari air, dari gamping, dari batu, itu adalah manusia. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan, mengadakan air, Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengadakan pasir-pasir yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan, dari tidak ada menjadi ada. Maka ini yang dimaksud mencipta. Ya, maka saya teruskan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, itu hanya Allah saja yang bisa. Contoh yang kedua, rububiyah. Contohnya perbuatan-perbuatan khususnya Allah adalah di dalam memberi rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang ada di udara maupun yang ada di daratan, yang ada di dasar lautan, yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam rahim, berupa janin-janin, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa selain Allah. Begitu juga di dalam menghidupkan dan juga mematikan. Maksud daripada menghidupkan dan mematikan bukan ya mematikan lampu, menghidupkan radio, bukan. Tapi yang dimaksud adalah memberi ruh sehingga hidup dan mencabut ruh sehingga mati. Itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa. Maka kalau sudah dimatikan oleh Allah, dicabut ruhnya oleh Allah, kemanapun kita ingin menghidupkan saudara kita, tidak ada yang bisa. Kalau sudah dimatikan oleh Allah, walaupun dia orang yang dicintai oleh orang-orang sekampung, tidak ada yang bisa untuk menghidupkannya. Allah yang kuasa menghidupkan dan mematikan. Kalau dihidupkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mematikannya. Manusia ingin mematikan seseorang, tapi ternyata ketika menembak hanya kena kakinya saja, hanya kena telinganya saja sehingga tidak mati, dia lari. Artinya yang namanya hidup dan mati itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi ruh dan mencabut ruh. Maka manusia cuma berusaha. Oleh karena itu tidak usah ya tertipu dengan SMS yang datang, ya bahwasanya HP besok harus dimatikan karena ada orang yang akan menguji ilmu hitamnya, sehingga kalau keluar layar merah dia akan mati. Tidak benar. Karena yang namanya hidup dan mati hanya Allah. Ya, begitu juga selebaran-selebaran yang mengatasnamakan Syekh Ahmad, penjaga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya dia bermimpi bertemu dengan Rasul, kemudian telah banyak dosa-dosa anak Adam. Ya, maka ya sebarkan selebaran ini difotokopi menjadi 30, ya kemudian dikirim ke orang-orang. Kalau dia memotokopi dalam waktu 3 hari akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau tidak, maka dalam 3 hari dia akan mati. Nggak benar. Jangan takut. Karena yang namanya hidup dan mati Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Allah saja yang berhak mematikan dan juga menghidupkan. Semua kejadian-kejadian alam, kalau Allah kehendaki seseorang untuk hidup, tidak ada yang bisa mematikannya. Berapa banyak orang-orang yang hidup ketika banjir tsunami Aceh memang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup. Dan berapa banyak orang-orang yang meninggal dunia ketika gempa bumi terjadi di kota Yogyakarta, sebanyak 6.000 nyawa kurang lebih pada tanggal 27 Mei tahun 2006. Karena memang ditakdirkan oleh Allah mati, dan ada juga yang hidup ditakdirkan oleh Allah hidup. Jadi hidup dan mati Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya.
Kalau Allah mengizinkan untuk hidup, maka dia hidup. Allah mengizinkan dia mati, maka matilah dia. Seperti Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Itu tertentu. Tidak semua yang mati dia bisa hidupkan. Itu pun dengan izin Allah. Kalau Allah menghendaki hidup, maka dengan izin Allah Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini adalah rububiyah, perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Termasuk yang kelima, contoh yang kelima, setelah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kemudian memberi rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, menghidupkan, mematikan, adalah yang kelima di dalam mengatur kejadian-kejadian alam semesta. Itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak mengaturnya. Maka banjir tsunami di Aceh, di Pangandaran, di Mentawai, Allah yang mengaturnya, Allah yang membuatnya. Gempa bumi yang terjadi di mana-mana, Allah yang mengaturnya, Allah yang membuatnya. Angin puting beliung, angin tornado, itu Allah yang menciptakannya, mengaturnya dan membuatnya. Termasuk lumpur panas Lapindo diikuti daerah-daerah lain, Allah yang mengaturnya. Termasuk kebakaran di udara berupa pesawat maupun di daratan, Allah yang mengaturnya. Begitu juga tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara dan tempat-tempat lain, Allah sudah mengaturnya. Hanya Allah saja yang bisa. Maka adanya kejadian-kejadian alam semesta hendaklah menjadi ibrah bagi kita. Ini adalah perbuatannya Allah, hanya Allah yang bisa melakukannya. Hendaklah hamba-hamba memohon pertolongan, memohon perlindungan, memohon keselamatan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan malah terjadi gempa bumi, ini gara-garanya Ratu Pantai Selatan, maka orang-orang mengatakan lalu sesaji ke Pantai Selatan. Enggak benar. Allah murka nanti, karena Allah yang membuatnya. Mintalah perlindungan, pertolongan dan keselamatan hanya dari Allah. Ada orang, ini kok sering terjadi gempa ya? Ini gara-garanya kita kurang sedekah bumi. Enggak benar. Karena bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kuasa untuk mengguncangkannya, bahkan dengan guncangan yang maha dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi Allah yang kuasa untuk melakukannya. Maka seorang hamba ketika terjadi malapetaka, kejadian atau peristiwa alam semesta, hendaklah memohon pertolongan dan perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga terjadinya peristiwa-peristiwa alam semesta seperti siang dan malam, atau hujan, baik hujan batu seperti yang menimpa kaum terdahulu, ataupun hujan darat seperti yang menimpa daerah India, ataupun hujan abu seperti yang menimpa beberapa daerah, atau seringnya adalah hujan air diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di sini cuma gerimis, di sana ternyata udah deras bukan main, di sana lagi sudah kebanjiran malah. Di tempat lain ternyata cuma mendung saja. Kita kesana lagi, ternyata kepanasan di sana, sedang panas, nggak ada hujan, nggak ada awan. Di tempat lain lagi terjadi kekeringan, kering korontang, kekurangan air. Maka semua adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita memohon pertolongan Allah. Ya
hujan dengan sholat istisqa, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Kalau seorang hamba meyakini Allah mempunyai perbuatan-perbuatan khusus yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah, semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin percaya bahwasanya Allah adalah tempat satu-satunya untuk memohon pertolongan, perlindungan, sebagai satu-satunya zat tempat untuk bergantung. Allahus Samad, hanya Allah lah tempat untuk bergantung. Begitu juga yang kedua, yaitu uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah di dalam uluhiyah. Maksudnya uluhiyah, nama lainnya adalah ubudiyah, atau seringnya disebut tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Maka kalau yang namanya tauhid rububiyah itu ifradullah bi af'alillah al-khassah bihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan khususnya Allah. Yang namanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah ifradullah bi af'alil ibad, dengan perbuatan-perbuatan hamba. Maksudnya adalah semua perbuatan hamba yang berupa perkataan maupun perbuatan yang itu merupakan ibadah, hendaklah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengesahkan Allah dalam hal ibadah, maka semua bentuk dan jenis ibadah itu adalah diberikan kepada Allah, karena memang ibadah adalah haknya Allah. Apa maksud ibadah adalah haknya Allah? Yang dimaksud ibadah haknya Allah artinya adalah ibadah ini hanya diberikan kepada Allah saja, hanya boleh diberikan kepada Allah. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah ini pun karena Allah memerintahkannya. Kemudian yang ketiga, di dalam berharap balasan. Ketika melaksanakan ibadah hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud ibadah adalah haknya Allah. Maksudnya adalah hanya boleh diberikan kepada Allah, hanya dilaksanakan ibadah karena Allah, dan berharap balasan daripada ibadah yang dilakukannya dari Allah saja, bukan dari yang lainnya. Namun walaupun yang namanya ibadah adalah haknya Allah, kita sadari maupun tidak, kita mengerti maupun tidak, yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami adalah hakikat ibadah, manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil sedikit pun daripada ibadah yang kita lakukan. Maka yang namanya ibadah, manfaatnya untuk diri kita yang melakukan ibadah. Artinya bahwasanya manfaat seseorang ketika beribadah kembali kepada orang yang melakukannya. Walaupun diberikan kepada Allah, dilakukan karena Allah, berharap balasan dari Allah. Tapi sesungguhnya manfaat daripada ibadah adalah untuk kita yang melakukan. Karena itu jangan pernah merasa terpaksa ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita sholat berjamaah, jangan pernah merasa terpaksa, karena sholat berjamaah itu manfaatnya untuk diri
kita duduk di sini menghadiri majelis ilmu, talabul ilmi, sesungguhnya kita hadir di sini mendapatkan manfaat. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun kita menghadiri majelis ilmu di sini, tapi kita yang mendapatkan manfaat dari menghadiri majelis ilmu. Padahal yang namanya hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu tafaqquh fiddin, tadi di awal sudah kita jelaskan, merupakan ibadah yang agung dan mulia. Manfaatnya adalah untuk diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, begitu juga ketika kita berzikir, jangan pernah merasa terpaksa berzikir, karena zikir-zikir yang kita lantunkan bisa menenteramkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Jadi manfaatnya untuk diri kita. Maka yang namanya berzikir tidak memberi manfaat kepada Allah sedikit pun. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini yang perlu disampaikan untuk sesi pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua nanti, supaya kita lebih jelas yang dimaksud orang-orang yang bertauhid di sini. Kemudian kita akan sebutkan beberapa hikmah dan manfaatnya. Untuk sementara ini, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, setelah kita memuji syukur kepada Allah dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia, di mukadimah dengan bahasa Arab tadi, maka kita kembali untuk melanjutkan sesi yang kedua, yaitu berkaitan dengan hikmah dan faedah orang-orang yang bertauhid. Kemudian yang namanya orang-orang yang bertauhid tadi sudah kita jelaskan sampai pada yang namanya ibadah bermanfaat untuk diri kita sendiri. Orang yang melakukan ibadah dan tidak bermanfaat untuk Allah sedikit pun. Kemudian di akhir pembahasan saya contohkan yang namanya zikir. Maka yang namanya orang berzikir jangan pernah merasa terpaksa berzikir, karena zikir-zikir itu menenteramkan hati kita dan menenangkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka bisa tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati bisa menjadi tentram, jiwa bisa menjadi tenang. Maka kalau kita mengingat
kita. Kalau kita mengingat harta, pusing diri kita, aduh, harta saya gimana ya? Ya kelihatannya kemarin baru bertambah sekian, kok sekarang hilang ya? Apalagi kalau mengingat utang, pusing. Mengingat tetangga, ya, aduh punya tetangga kok kayak gini, cerewetnya, rewelnya, pusing kita. Mengingat teman kita, mengingat anak-anak kita, mengingat kehidupan dunia, maka membuat pusing diri kita. Maka satu-satunya jalan untuk menenteramkan hati dan menenangkan jiwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jiwa kita menjadi tenteram dan tenang. Maka jangan dikira ketika kita bertasbih, ketika kita bertakbir, ketika kita bertahmid itu bermanfaat bagi Allah. Tidak. Ketika seorang hamba mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak akan bertambah suci, karena Allah adalah zat yang maha suci. Tidak bertambah suci dengan kita memahasucikan Allah. Ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah tidak akan bertambah besar dengan kita bertakbir. Allahu Akbar tambah besar, Allahu Akbar tambah besar lagi, enggak. Karena Allah adalah zat yang maha besar, tidak akan bertambah besar dengan kita bertakbir. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah tidak akan tambah terpuji, karena Allah adalah zat yang maha terpuji dan memang berhak untuk dipuji. Maka pujian kita berupa alhamdulillah, takbir kita berupa Allahu Akbar, kemudian tasbih kita berupa subhanallah, itu adalah menenteramkan hati kita dan menenangkan jiwa kita. Maka yang namanya berzikir itu bisa bermanfaat bagi diri kita, karena itu banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dan jangan terpaksa ketika berzikir. Begitu juga dengan kita bersedekah, puasa, berkorban, itu manfaatnya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Maka ini yang harus kita sadari bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sekali lagi, yang namanya tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi semua sholat yang kita tegakkan, kita laksanakan, semua puasa yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian berkorbannya kita, sedekahnya kita, bernazarnya kita, hajinya kita, ya itu adalah hanya boleh diberikan kepada Allah dan dilaksanakan pun karena Allah, serta berharap balasan hanya dari Allah. Jadi jangan berharap ketika melaksanakan ibadah dari orang, dari makhluk, berharap balasanlah hanya dari Allah. Karena ada orang-orang yang mengharapkan pujian ketika dia beribadah, ketika dia berhaji, supaya dipanggil Pak Haji, supaya dia dihormati di masyarakatnya. Kalau enggak manggil haji, manggil haji,
karena Allah memerintahkan, berharap balasan pun hanya dari Allah. Kita berikan hanya kepada Allah saja. Ya, terserah. Ada orang memanggilnya Pak Haji, Bu Haji, terserah. Yang jelas kita laksanakan karena Allah, berharap balasan pun hanya dari Allah. Orang menghormati, wah Pak Haji datang nih, silakan Pak Haji. Terserah. Karena itu hak kita sebagai seorang muslim untuk dihormati. Ya, artinya ada panggilan Pak Haji maupun Bu Haji, tidak masalah. Artinya tidak mempengaruhi kita. Jadi jangan marah-marah gara-gara hanya tidak dipanggil Pak Haji. Tulis namanya, kurang hak. Ya. Di depan. Ya. Jangan protes, tidak dikasih huruf H saja, apa bentuknya huruf H. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jadi tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid dengan benar, mengesahkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maksudnya kita harus meyakini hanya Allah saja yang mempunyai nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik. Maka serulah Allah, panggillah Allah, fad'uhu biha, dengan nama-nama yang baik tersebut. Jadi kita menyeru kepada Allah, memohon berdoa kepada Allah. Ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan saya. Ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, mudahkanlah saya di dalam menjemput rezeki yang telah Engkau tentukan. Ya Aziz, ya Allah yang Maha Perkasa, berilah hamba-Mu ini kekuatan. Jadi memanggil Allah dengan nama-namanya yang baik. Kita harus meyakini hanya Allah yang punya nama-nama yang baik. Kalau kita kadang nama kita baik menurut kita, tapi belum tentu orang lain menganggapnya baik. Kamu namanya siapa? Orang manggil Mr. John. Kalau lengkapnya Sujono. Hah? Sujono? Nggak ada nama lain lagi aja. Artinya kadang orang menganggap ya jelek nama kita, padahal kita bangga dengan nama kita. Kadang ada nama-nama, baik nama-nama makanan atau daerah yang menurut kita biasa, tapi menurut orang lain menggelikan namanya, lucu. Di Jogja ada yang namanya Jogong. Jogong, apa itu? Ya. Makanan yang terbuat dari singkong, di dalamnya ada gula jawanya. Ya. Di daerah lain lagi namanya beda. Namanya Geluto. Namanya Geluto. Ya. Di tempat Jawa Timur namanya lain lagi, namanya Jeblon. Nah, kok aneh sekali. Ya. Jadi ada beberapa nama-nama yang menurut kita biasa, tapi menurut orang lain unik. Di Jawa itu ada nama-nama makanan yang mungkin menurut orang lain itu aneh. Ada namanya roti sodor kutu.
ada kue kuping gajah. Ustaznya sebenarnya apa itu? Ada namanya untuk cacing, untuk cacing. Ada balung kuok, ada. Sampai orang Sumatera penampilan mungkin di Jogja itu, di Jawa itu banyak makanan-makanan aneh. Ya, saya dengar ada roti sokok ungu, ada roti apa kue kuping gajah, ada untuk cacing, ada balung kuok, ada. Ya, saya kepingin ke Jawa mau menciptakan makanan nanti roti dengkul kerowak. Sampai ngomong begitu. Artinya aneh menurut dia. Ya. Nah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Semua orang yang beriman mengakui hanya Allah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Begitu juga sifat-sifatnya Allah. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yang berbeda dengan makhluknya. Walaupun secara makna sama. Allah mendengar, kita juga mendengar. Namun mendengarnya Allah berbeda dengan makhluknya. Mendengarnya masing-masing makhluk saja sudah berbeda-beda. Antara masing-masing kita di dalam mendengar, pendengarannya itu beda-beda. Ya. Ini mendengarnya kita dibatasi oleh ruangan, dibatasi oleh waktu. Ya, kita tidak bisa mendengar suara motor dan mobil yang berlalu lalang sudah, karena sudah terbatas, dibatasi oleh ruangan. Kita sudah tidak bisa mendengar orang-orang berbicara di sana-sana. Ini mendengarnya kita dibatasi oleh ruangan dan dibatasi oleh waktu. Dalam satu waktu kita tidak bisa untuk mendengarkan semua suara-suara yang muncul dari teman-teman kita. Harus satu suara yang kita dengarkan. Seorang ustaz nggak bisa menyuruh murid-muridnya untuk silakan bertanya. 5 murid yang ngajar silakan tanya aja semuanya. Nggak bisa tentu satu-satu tanyanya. Ya. Karena suaranya nggak bisa didengar semua, harus satu suara, satu orang baru bisa didengar. Ini mendengarnya kita dibatasi oleh ruangan dan dibatasi oleh waktu. Allah mendengar semua makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang ada di udara, yang ada di daratan, yang ada di dasar lautan, yang ada di dalam tanah, bahkan suara yang ada pada diri kita, janin-janin yang ada dalam rahim ibunya, suara, detak jantung, peredaran darah, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suara hati kita. Kita sering ngomong kata hatiku, apakah hati berkata ya? Kata hati itu bagaimana? Atau jeritan hati menjeritnya bagaimana? Kita suara jantung berdetak, kita nggak mendengar. Tapi kalau sudah dengan bantuan, ya tangan ciptaan Allah, baru kita mendengar. Begitu. Tapi kalau begini tidak mendengar. Ya, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendengar semua yang dikatakan oleh makhluknya dengan bahasa yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan, dengan permintaan yang berbeda.
tidak disibukkan oleh waktu dan tidak terbatas oleh ruangan. Bahkan mendengarnya kita terbatas pada makhluk-makhluk yang kelihatan. Di sini ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, kita tidak mendengarnya. Suara jin-jin Islam atau malaikat-malaikat Allah, kita tidak bisa mendengarnya. Jangankan yang tidak kelihatan, ya, yang kelihatan saja kita terbatas. Ketika kita melihat semut berjalan lalu bertemu dengan temannya, ngomong apa itu? Kok kemudian bersama-sama akhirnya? Ya, kita nggak tahu sebetulnya ada di jalan bersama. Tadi itu nggak tahunya, oh disuruh potong roti bersama-sama. Tapi gimana suaranya nggak tahu. Nggak ada yang bisa memahami suara semut di antara kita. Ya. Lalu yang semua kecil, kamu sudah lama itu suara kamu waktu masih kecil, bukan begitu suara semut. Ya. Jadi suara semut tidak seperti itu. Inilah keterbatasan kita di dalam mendengar. Ya. Kemudian melihat, Allah melihat, kita juga melihat. Tentu saja penglihatan Allah berbeda dengan makhluknya. Walaupun maknanya sama, tapi hakikat melihatnya Allah berbeda. Karena melihatnya kita dibatasi oleh ruangan dan oleh waktu. Kalau sudah terpisah oleh tembok, oleh tabir, kita tidak bisa untuk melihat apa yang di balik tembok. Bahaya nanti. Tuh ada orang ke kamar mandi juga bisa nembus tembok matanya. Ya, maka tidak bisa. Terbatas hanya oleh hijab saja yang tipis, kita sudah tidak bisa melihatnya. Keterbatasan kita tidak melihat. Dalam satu waktu kita nggak bisa melihat semua yang ada di sekeliling kita. Yang di belakang kita, sampai kanan kita, sampai kiri kita. Bahkan kalau ada kejadian di depannya, dia tidak memperhatikan, dia tidak melihatnya. Inilah keterbatasan kita di dalam melihat. Penglihatan kita dibantu oleh sinar, baik sinar lampu ataupun sinar matahari atau sinar bulan. Kalau seandainya terjadi gerhana bulan, kemudian terjadi mati lampu saat ini, saya tidak yakin bisa mengambil sendalnya masing-masing. Mungkin sebelum mengambil sendal sudah ceduk-cedukan. Kamu masuk sini kok? Oh, gelap. Ya. Akhirnya dia ke sana sujud. Ya, aku tidak di sini lagi. Ya. Jadi penglihatan kita dibantu oleh sinar. Allah tanpa memerlukan bantuan, Allah melihat semut kecil yang hitam di atas batu yang hitam, di malam yang hitam, gelap gulita lagi. Allah melihatnya. Kita jangankan semut hitam, semut coklat di atas batu hitam nggak kelihatan. Mana semuanya loh? Kamu nggak lihat? Oh, di atas batu hitam soalnya. Penglihatan kita terbatas. Kekuatan melihatnya kita juga terbatas. Kalau saat ini masing-masing kita diberi Al-Quran untuk membaca,
empuk tulisannya. Bahkan ada yang 1,5 jam itu sudah pergi ke negeri Cina ya. Mungkin karena capeknya, keselnya. Nah, inilah kekuatan membacanya kita, melihatnya kita berbeda-beda. Kalau seandainya masing-masing kita diberi jarum dengan benang, disuruh memasukkan benang ke dalam jarum, itu beda-beda di antara kita. Gak mungkin serentak Ustaz sudah, gak mungkin. Ya, masing-masing ada yang agak lumayan cepat, ada yang agak lama, ada yang sampai garuk-garuk belum masuk, ada yang sampai keringatan, belum masuk. Apalagi yang pakai kacamata, dia copot kacamatanya, saya kira sudah masuk. Dan agak dulu. Jadi melihatnya masing-masing kita itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka Allah berbeda dengan makhluknya. Allah melihat semuanya. Allah melihat cetha welo-welo tanpa tedeng aling-aling. Betul-betul jelas dan tidak ada sesuatu yang bisa menutupinya. Semua dilihat oleh Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka orang-orang yang bertauhid mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah melihatnya, Allah mengawasinya, Allah ya mengetahuinya. Maka akan berusaha untuk berhati-hati di dalam berkata dan di dalam berbuat. Orang-orang yang mengesahkan Allah mengetahui bahwasanya Allah melihat perbuatannya, mengetahui kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya, mengawasinya, maka dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Maka inilah yang dimaksud orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dalam tiga hal, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Maka dengan demikian banyak sekali faedah-faedah dan hikmah-hikmah yang akan didapatkan kalau seseorang bertauhid dengan semua tauhid yang tiga sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama min ahli sunnah wal jamaah. Di antara hikmahnya yang pertama, orang yang bertauhid jiwanya dipenuhi dengan percaya sepenuh hati, dengan ilmu yakin terhadap kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia yakin dengan sepenuhnya, ilmu yakin, karena yang namanya yakin itu bertingkat-tingkat. Ya. Yang pertama adalah ilmu yakin, yang kedua adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Ilmu yakin maksudnya adalah dia mengetahui dengan yakin, mungkin dapat kabar dari temannya, Ustaz ini gak datang. Oh, gak datang. Iya, di kelasnya gak datang. Dan sudah terjadi, dia mengetahui Ustaznya gak datang. Ya. Atau mungkin ada Ustaz ini Ustaz baru, namanya ini pakai kacamata, diberitahu oleh temannya, ini namanya ilmu yakin. Yakin karena orangnya bisa
khawatir, apalagi ada beberapa orang yang beritahunya. Kemudian ainul yakin, dia melihatnya langsung. Itu Ustaz baru yang kacamata itu yang diceritakan oleh orang. Oh itu. Jadi ainul yakin, dia melihatnya secara langsung. Kemudian hakul yakin, benar-benar yakin karena dia sudah bersentuhan salaman dan diajar. Saya hakul yakin. Ada ustaz baru, saya diajarnya, saya bahkan salaman sama dia. Ya, bahkan saya juga blok oleh dia karena nggak bisa. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Jadi seorang hamba yang bertauhid mempunyai kepercayaan yang penuh dengan ilmu yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha hebat. Ya, semua adalah ciptaan Allah. Allah berkuasa atas semuanya. Allah maha hebat karena bisa mengatur dan mengendalikan semua kejadian-kejadian alam semesta yang ada. Matahari, bulan, bintang semua dikendalikan oleh Allah. Dia yakin dan percaya penuh dengan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, terbebasnya jiwa dari ketergantungan kepada selain Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluknya. Maka kalau dia yakin Allah maha berkuasa, tidak ada suatu kejadian pun yang ada di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Semua berjalan atas kehendaknya Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi maka terjadi, dan bila Allah bukan menghendaki tidak akan terjadi. Maka dia akan tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ketergantungan kepada makhluk. Jimat-jimat yang dipeliharanya katanya bisa melindungi dirinya akan ditinggalkan. Kalau kamu bawa ini maka kamu akan terlindungi dari mara bahaya, ditinggalkannya. Karena Allah lah yang berkuasa atas segalanya. Allah yang bisa melindungi, Allah yang bisa mengayomi, Allah yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka akan terbebas dari ketergantungan kepada selain Allah. Akan ditinggalkannya bergantung kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib katanya. Akan ditinggalkannya kalau orang yang bertauhid dengan benar. Jadi dia terbebaskan dari bergantung kepada selain Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah saja. Allahus Samad, hanya Allah lah tempat tergantung. Maka ketika ada gempa bumi, gak akan bikin janur kuning ditaruh di tangannya.
diikatkan di kepalanya. Untuk apa? Ya. Jadi ada gunanya. Begitu juga gak akan melakukan lewat bumi. Katanya orang saudara buminya gak akan melakukan larung sesaji, gak akan mudah terombang-ambingkan akidahnya oleh selebaran-selebaran yang ada, SMS yang datang. Dia perlu percaya kepada Allah dan bergantung kepada Allah saja. Hidup dan mati Allah yang berkuasa. Kemudian yang ketiga, yang namanya orang bertauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia, menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Maka bergembiralah orang-orang yang bertauhid, karena dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah. Orang yang bertauhid dengan benar beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, itulah kandungan dari kata La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Itulah kandungan kalimat tauhid La ilaha illallah, menetapkan hanya Allah saja yang berhak mendapatkan ibadah dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Selain Allah tidak ada yang berhak mendapatkan peribadahan. Jadi yang namanya kalimat tauhid kalau diucapkan maka akan bergetar dirinya, karena harus meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya miliknya Allah. Karena itu kenapa paman Nabi Abu Thalib itu tidak mengucapkan La ilaha illallah sampai akhir ayatnya? Karena dia mengetahui konsekuensi mengucapkan La ilaha illallah, sehingga dia tidak mengucapkannya. Kalau seandainya itu hanya ucapan saja, apa beratnya bagi paman Nabi untuk mengucapkan La ilaha illallah supaya keponakannya lega? Yaitu ketika Rasulullah SAW mengunjungi pamannya Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, menjelang kematiannya, Rasulullah meminta, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya berhujah nanti di hadapan Allah. Tapi ternyata pamannya tidak mau mengucapkan, karena mengetahui konsekuensi daripada mengucapkan La ilaha illallah, yaitu harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak mendapatkan sesembahan atau ibadah. Sehingga Abu Thalib tidak mengucapkannya. Kalau cuma sekedar ucapan, apa beratnya bagi Abu Thalib untuk mengucapkan? Tapi ternyata ada konsekuensinya mengucapkan La ilaha illallah. Jadi bukan cuma ucapan di bibir saja, tapi ada konsekuensi mengucapkan La ilaha illallah. Walaupun sekedar mengucapkan La ilaha illallah
sudah harus dilindungi darahnya, harus dihargai kehormatannya, dan harus dijaga hartanya. Itu hanya sekedar mengucapkan tok. Apalagi kalau memenuhi konsekuensi yang ada. Sehingga ketika sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ditegur oleh Rasul. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya orang ini hanya kepingin dilindungi aja. Karena itu dia mengucapkan la ilaha illallah supaya tak dibunuh. Maka Rasulullah mengulangi lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Dikiranya Rasulullah belum mendengar. Maka dia mengucapkan lebih keras lagi, wahai Rasul, orang ini nih hanya kepingin dilindungi aja supaya tak dibunuh, sehingga mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasul lebih keras lagi mengucapkan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Akhirnya terdiamlah sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, karena ternyata Rasul sudah mendengarnya. Memang tak boleh untuk dibunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sudah harus dilindungi darahnya dia, harus dijaga kehormatan dia. Apalagi kalau dia benar di dalam mengucapkannya, artinya tidak pura-pura, dia memenuhi konsekuensi yang ada, maka akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yaitu diharamkan neraka untuk menyentuhnya. Ini adalah keutamaan dan faedah orang yang bertauhid. Neraka diharamkan untuk menyentuhnya. Ya. Bahkan Allah tidak akan menyiksanya. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur oleh kita, hadis dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh Rasulullah ketika dia membonceng di belakang Rasul, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Mu'adz, kamu tahu enggak hak Allah atas hambanya dan hak hamba Allah atas Allah? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Lalu diberitahu oleh Rasulullah, hak Allah adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukan di dalam beribadah. Maka apabila seorang hamba memenuhi haknya Allah, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, maka dia akan mendapatkan hak juga dari Allah. Artinya dia akan diberi hak oleh Allah. Allah akan memenuhi haknya dia, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah. Bahkan di antara hikmahnya adalah masuk surganya Allah. Orang-orang yang mengetahui maknanya secara benar la ilaha illallah saja masuk surga. Man alima annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang
yang mengetahui bahwasanya tidak ada zat yang berhak mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah, dia masuk surga. Apalagi orang-orang yang memenuhi konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah atau bertauhid, maka dia akan masuk surga. Tempat kembalinya adalah surga. Ya, ini orang takut maknanya dengan benar. Karena banyak orang yang mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan-Tuhan selain Allah itu banyak di dunia ini. Yang disembah selain Allah banyak. Ada yang menyembah kepada matahari di setiap pagi. Ada yang menyembah kepada dewa-dewa. Ada yang menyembah berhala, patung-patung, batu-batu besar. Bahkan ada yang menyembah manusia seperti Fir'aun yang disembah. Ada yang menyembah jin dan seterusnya. Yang disembah selain Allah banyak. Bahkan ada hewan-hewan yang disembah. Ya, ini. Maka untuk la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tapi Tuhan-Tuhan di dunia ini selain Allah banyak. Ilah artinya yang disembah. Maka la ilaha illallah bukan tidak ada yang disembah selain Allah, tapi tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja yang disembah dengan benar. La ma'budu bihaqqin illallah. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita min ahli sunnah wal jamaah, makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk mendapatkan peribadahan, mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah saja. Kemudian juga mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat, bahkan mendapatkan petunjuk dari Allah ketika di dunia ini dan juga di akhirat. Karena itu Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, termasuk diantaranya syirik, maka mereka akan mendapatkan rasa aman. Ketika di dunia ini keamanan karena Allah melindunginya, malaikat-malaikat Allah mengayominya, dan ketakutan dari rasa takut yang amat sangat di hari kiamat, Allah akan memberi rasa aman kepadanya. Begitu juga di dunia ini akan diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebenarnya banyak hikmah dan faedah daripada bertauhid. Ya, saya menulis kurang lebih 25 ya faedah, ya, apa pentingnya tauhid dan keutamaannya. Ya, namun karena singkatnya waktu tidak ya bisa untuk kita perpanjang karena waktu sudah semakin malam, maka untuk sementara ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin